الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya setiap khatib dalam khutbah Jumat senantiasa mengingatkan agar kita selalu menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang lebih baik untuk menghadap kepada Allah selain bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang Allah muliakan, agama kita dibawa oleh para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umat manusia dari kejahiliahan kepada terang benderangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kejahiliahan bukanlah sebuah masa yang sudah berlalu, tapi dia merupakan sebuah sifat dan sikap yang akan terus ada meskipun orang tersebut boleh jadi sudah memiliki identitas sebagai seorang muslim. Bahkan dalam sebuah peristiwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengaduan dari salah seorang sahabat, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat ini dengan kalimat inna fikam ru'un jahiliyah. Sungguh di dalam dirimu masih tersisa benih-benih kejahiliahan. Sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sisa kejahiliahan masih ada. Sidang Jumat yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'an setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 jenis kejahiliahan. 4 jenis kejahiliahan yang mesti diwaspadai karena sekali lagi ini bukanlah masa yang sudah berlalu, tapi ini sifat yang bisa saja muncul di era modern sekarang. Kejahiliahan yang pertama Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 154. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Kejahiliahan yang pertama adalah jahiliyah dalam berprasangka kepada Allah. Keyakinan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kemudian berprasangka buruk kepada Allah kalau doanya tidak didengar. Berusaha, kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan rizki dan jalan usaha. Berjuang di jalan Allah, berprasangka buruk kepada Allah, Allah tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Menjauhi tempat ibadah dengan prasangka bahwa tempat ibadah adalah tempat yang suci, sementara manusia adalah tempat yang kotor. Manusia yang kotor tidak boleh mendekati tempat yang suci. Akhirnya semakin jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian merasa bahwa ini tanda sesuatu yang tidak baik. Mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitar kemudian mengaitkan dengan sebuah keyakinan yang tidak ada hubungannya. Zannal jahiliyah. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh umat Islam di dunia agar pandemi ini segera selesai. Kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak mengabulkan doanya umat Islam? Zannal jahiliyah. Kejahiliahan inilah yang kemudian menjadi fokus utama para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Mengubah mindset, mengubah cara pandang, mengubah keyakinan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejahiliahan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum jahiliyah ketika hukum hanya berpihak kepada kekuatan, bukan berpihak kepada kebenaran. Dan inilah yang dulu pernah terjadi sebelum Islam ini diajarkan, disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang kuat mereka selalu dibenarkan. Ketika orang benar saat mereka lemah selalu disalahkan. Akhirnya yang terjadi di masyarakat jahiliyah adalah mereka berlomba untuk jadi orang kuat, mereka tidak mau jadi orang yang benar. Apa gunanya jadi orang benar ketika lemah? Lebih baik menjadi orang kuat, meskipun salah akan selalu dibela dan dibenarkan. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Baik kekuatan itu kekuatan materi, atau kekuatan kekuasaan, atau kekuatan kenalan, jaringan dan seterusnya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Perlombaannya adalah perlombaan untuk menjadi manusia kuat, bukan menjadi manusia yang benar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu syiar, dalam salah satu syair yang kemudian menjadi syiar di zaman jahiliyah, mereka mengatakan, "Wa man lam yadhud an haudhihi yuhdam, wa man la yadhlimin nas yuzlam." Barang siapa yang tidak melindungi mata airnya, maka mata airnya akan dihancurkan. Barang siapa yang tidak menzolimi orang lain, maka dia akan dizolimi oleh orang lain. Ini syair yang menjadi syiar, yang menjadi jargon, yang menjadi slogan di masyarakat jahiliyah zaman dulu. Menjadi orang yang kuat, tidak menjadi orang yang benar, karena hukum berpihak kepada orang yang kuat saja. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apa hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum yang berpihak kepada kekuatan, bukan kepada kebenaran. Dalam salah satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu murka ketika anak angkatnya, kesayangannya, kasakusuk dalam sebuah kasus agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan satu hukum. Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar beliau tidak memproses, mempeti eskan kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita bangsawan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kata beliau, "Wayimullah, demi Allah, yang membuat rusaknya umat-umat sebelum kalian adalah ketika orang yang kuat mereka melakukan pencurian, kriminal, maka hukum tidak ditegakkan. Tapi ketika orang yang lemah melakukan pencurian, kriminalitas, maka hukum ditegakkan. Wayimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'a Muhammadun yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka Muhammad yang langsung akan memutus tangannya. Kalau kalian menganggap bahwa putri bangsawan mencuri tidak pantas untuk dihukum, maka putri Muhammad yang jauh lebih mulia dari putri bangsawan tersebut, seandainya melakukan kesalahan, la saraqa Muhammadun yadaha. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum yang hanya tegak ke bawah tapi tumpul ke atas yang kalian inginkan? Al-Maidah ayat ke-50. Kejahiliahan sekali lagi bukan waktu yang sudah berlalu di masa yang sudah lewat, tapi ini adalah sebuah kondisi, sifat yang boleh jadi berulang dan terus berulang dalam segala zaman. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejahiliahan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan seperti dandanannya jahiliyah, wahai kaum wanita. Kejahiliahan yang ketiga adalah kejahiliahan kaum wanita dalam masalah dandanan. Seperti apa dandanan jahiliyah saat itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama ini? Yang disebut tabarrujal jahiliyah saat itu adalah ketika wanita menampakkan auratnya dari leher ke atas.
Adapun dari leher sampai ke ujung kaki, para wanita mereka menutup badannya dengan pakaian yang lebar. Yang seperti ini Allah menyebut tabarrujal jahiliyah. Dandanan jahiliyah ketika menyingkapkan aurat, membuka aurat dari leher sampai ke atas, sementara dari leher sampai ke mata kaki ditutup rapat dengan pakaian yang lebar. Lalu apa jadinya ketika kondisi wanita di abad 21 ini berpakaian, berdandan, lebih terbuka, lebih tersingkap badannya dibandingkan dengan wanita-wanita jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kejahiliahan bukan waktu yang sudah berlalu, tapi kejahiliahan adalah kondisi yang sangat mungkin berulang dalam segala zaman. Dan yang terakhir, sidang Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Fatah, surat ke-48 ayat ke-26, Allah menyebutkan kejahiliahan yang terakhir dalam Al-Quran. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية جاهلية ظن الجاهلية حكم الجاهلية تبرج الجاهلية dan hamiyat al-jahiliyah. Hamiyat al-jahiliyah adalah ketika solidaritas golongan, solidaritas kelompok, solidaritas organisasi mengalahkan kebenaran. Selama dia bagian dari kita, benar atau salah, yang penting selalu dibela. Ketika anggotanya, kelompoknya berbuat yang benar dan dibela, ini hal yang biasa dan ini dibenarkan oleh agama. Tapi ketika anggotanya, kelompoknya, bagian dari organisasinya melakukan kesalahan dan tetap dibela, yang seperti ini disebut hamiyatal jahiliyah. Fanatisme atas sebuah ikatan sampai mengorbankan kebenaran. Selama dia bagian dari kita, benar atau salah selalu dibela. Dulu yang menjadi syair yang menjadi syiar di zaman jahiliyah adalah kalimat unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dia terzalimi. Menolong saudara yang terzalimi adalah hal yang lumrah dan biasa, fitrah pun memahami. Tapi ketika menolong yang berbuat zalim, maka di situ hamiyatal jahiliyah muncul. Dia bagian dari kita, walaupun dia salah, walaupun dia berbuat zalim, kita bela. Dan inilah yang di masa lalu yang menyebabkan seringnya terjadi peperangan antar suku. Suku A dengan suku B. Masing-masing individu ada yang berselisih. Yang berselisih hanya dua orang individu dari dua suku yang berbeda. Tapi ketika hamiyatal jahiliyahnya muncul, maka kedua suku tersebut mereka ingin terlibat dalam perselisihan tanpa pandang bulu siapa dan benar dan siapa yang salah. Hamiyatal jahiliyah. 4 jahiliyah ini atau 4 kata jahiliyah inilah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kejahiliahan, mengabadikan contoh-contoh dan jenis kejahiliahan untuk diwaspadai oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segala zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mewaspadai kejahiliahan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menghindari dan membersihkan semua sisa-sisa kejahiliahan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.